أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين لعنهم الله، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. صدق الله العظيم. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat Allah, dan barang siapa dilaknat Allah, niscaya engkau tidak akan mendapatkan pertolongan baginya. Ataukah mereka mempunyai bagian dari kerajaan atau kekuasaan, meskipun mereka tidak akan memberikan sedikit pun kebajikan kepada manusia? Ataukah mereka dengki kepada manusia Muhammad karena karunia yang telah diberikan Allah kepadanya? Sungguh kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan kami telah memberikan kepada mereka kerajaan atau kekuasaan yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat keempat, namanya surat An-Nisa, ayatnya 52, 53, dan ayat 54. Ayat 51 kemarin, tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari kitab Taurat? Mereka percaya kepada Jibt dan Togut, dan mengatakan kepada orang-orang kafir musyrik Mekah bahwa mereka itu lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Alhamdulillah, kami hadir kembali dari BCA di Kota Baru Nderjo Gresik untuk menyapa diri kita, keluarga besar kita, dan seluruh umat Islam. Marilah kita mencintai Al-Quran dengan membacanya, menghafalnya, melihat maknanya, dan mengamalkan isinya. Dan mari kita mendakwahkannya. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan kita semuanya mampu untuk senantiasa berhaqqa tilawatih, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadih.
Mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya dengan Al-Quran ini. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita di surat keempat ayat 52. Orang Yahudi dan orang-orang yang sifatnya seperti mereka dikutuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi termasuk di surat Al-Baqarah ayat 6-7, orang-orang yang menolak kebenaran mereka juga akan dikutuk oleh Allah. Dan juga di surat Al-Baqarah ayat 8-20, mereka orang-orang yang ragu-ragu juga akan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apabila mereka tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naudzubillah summa naudzubillah, mudah-mudahan orang-orang yang hatinya mati dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan mudah-mudahan orang yang hatinya sakit Allah sembuhkan mereka semuanya dengan taubatan nasuha. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan keluarga besar kita kaum muslimin muslimat Allah memberikan sebagaimana di Al-Baqarah ayat 1-5 orang-orang yang hatinya sehat dan kuat, mudah-mudahan selamat dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Orang Yahudi dan orang-orang yang sifatnya seperti mereka dikutuk Allah Subhanahu wa ta'ala, dijauhkan dari rahmatnya. Ar-Razi berkata, orang-orang Yahudi dan orang-orang semacam mereka itu memang pantas dikutuk karena mereka sombong dan takabur. Sombong dan takabur inilah yang menyebabkan orang itu meremehkan orang lain dan menghina orang lain serta menolak seluruh kebenaran yang datang kepadanya. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Mereka memandang bahwa penyembah berhala lebih mulia daripada orang mukmin pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Apakah dapat diterima akal sehat bahwa orang musyrik, orang yang menyembah berhala apa dan siapapun selain Allah lebih baik dan lebih benar daripada orang yang hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala? Mari kita baca Al-Quran, mari kita baca hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kisah-kisah umat-umat terdahulu yang mereka termasuk jujur, mereka termasuk fujur. Mari kita bedakan. Mari ikuti orang-orang yang jujur dan mari kita tinggalkan orang-orang yang fujur. Nanti bisa dilihat di surat Asy-Syam ayatnya 8-10. Barang siapa telah mendapat kutukan dari Allah, pasti ia tidak akan menemukan penolong dan pembela yang akan membebaskannya dari siksaan dan adab di akhirat nanti. Tidak ada yang akan memberi syafaat kepadanya dan tidak ada yang akan menolongnya. Makanya, mumpung kita masih hidup di dunia ini, marilah kita bersama untuk melengkapi segala kesalahan-kesalahan kita, kekurangan-kekurangan kita untuk memperbanyak perbuatan yang baik, beriman dan bertakwa dan juga beramal soleh dan senantiasa berwasiat dalam kebenaran dan senantiasa berwasiat dalam kesabaran. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung
dan dihindarkan dari orang-orang yang rugi. Amin ya rabbal alamin. Ayat 53, orang Yahudi tidak akan memperoleh kerajaan dan kekuasaan sesuai dengan yang dicita-citakan seperti sebelum Islam datang, karena mereka telah banyak berbuat aniaya, menempuh jalan yang sesat, dan tidak lagi mengamalkan isi kitab Taurat secara umum. Andai kata pada suatu ketika mereka membina kerajaan dan memiliki kekuasaan, itu berarti hanya bayangan yang sifatnya sementara, dan kala itu mereka tidak akan memberikan sedikit pun kebajikan kepada manusia. Jadi umat-umat terdahulu yang mereka tidak mengikuti firman-firman suci, ada kitab yang namanya Taurat, ada kitab Zabur, ada kitab Injil, ada kitab Al-Quran, yang apabila semuanya itu kita ikuti, pasti kita akan menjadi orang yang mulia. Akan tetapi manakala ditinggalkan, tentu manusia tidak menjadi manusia yang mulia, tapi menjadi manusia yang hina. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Ayat 54. Kalau ayat-ayat sebelumnya menerangkan sifat-sifat jelek Yahudi, seperti sangkaan bahwa merekalah yang lebih baik dan menempuh jalan yang lebih benar dari orang-orang mukmin, maka pada ayat ini diterangkan sifat dengkinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih. Karena kenabian jatuh kepadanya, tidak kepada orang Yahudi, dan mereka dengki kepada pengikut-pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih. Karena mereka percaya dan beriman kepadanya, terutama setelah mereka melihat kemajuan dan kemenangan yang dicapai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, dan para sahabat-sahabatnya. Dari hari ke hari bertambah kuat dan makin banyak pendukung dan pengikutnya. Kedengkian orang-orang Yahudi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, dan para pengikutnya adalah suatu kekeliruan besar dari mereka yang sangat mengherankan, karena apa yang telah dicapai oleh Nabi dan para sahabatnya bukanlah hal yang baru, sebab Allah telah memberikan juga kitab hikmah kerajaan kepada keluarga keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam, seperti yang pernah diberikan kepada Nabi Yusuf alaihi salam, dan Nabi Daud alaihi salam, dan Nabi Sulaiman alaihi salam. Sifat dengki bukan hanya perasaan tidak senang melihat orang lain memperoleh nikmat Allah, malah menginginkan nikmat itu lenyap dari pemiliknya. Sifat itu tidak saja buruk, tetapi juga akan menghilangkan pahala-pahala kebajikan yang telah dikerjakan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, beliau bersabda, "Iyyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ya'kulun narul hataba." Jauhilah sifat dengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan pahala kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan diri kita, keluarga besar kita, dan seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup, Allah berikan panjang umur bil barokah wa bit taatillah, sihah wal afiyah. Mudah-mudahan kelak wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin.
Mudah-mudahan seluruh saudara dan saudari kita, seluruh kaum mukminin mukminat yang sudah wafat, ayah kami, guru-guru kami, para pecinta Al-Quran di bumi yang sudah wafat dalam keadaan beriman, presiden kami, para menteri kami, dan seluruh para pahlawan kami, dan seluruh warga di bumi ini yang sudah wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.